Ya, kita bersyukur hari ini hari yang terakhir ya kita menjalani tahun 2023. Tentunya sebelumnya biasanya kita mengadakan kesaksian, tetapi karena kita masih ya saudara gereja 1 jam saja ya. Jadi waktunya ya tidak cukup kalau ada kesaksian ya. Jadi hari ini kita cukup mendengar firman Tuhan, kesaksiannya nanti di komsel masing-masing ya. Saudara, supaya kita boleh saling meneguhkan, menguatkan satu yang lain bahwa Tuhan itu sungguh luar biasa. Kita bisa melewati tahun-tahun yang sangat sulit ini dengan baik ya, dan saya lihat saudara-saudara ya mukanya tidak ada yang ya saudara ya lesu, letih ya, tapi saudara mukanya cerah, mukanya bulat-bulat saudara ya. Jadi ini saya bisa melihat bagaimana Tuhan memelihara kehidupan saudara. Dan pagi hari ini saudara, kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Ibrani pasal 12, sebetulnya ayat 1 sampai 13, tapi mengingat waktu saudara, kita baca sampai ayat yang ketiga saja. Dan tema kita pagi hari ini adalah mata yang tertuju kepada Yesus. Ya, mata yang tertuju kepada Yesus. Ibrani 12 ayat 1 sampai yang ketiga saja kita baca ya. 1, 2, 3 kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, dalam menghadapi kehidupan secara khusus menjelang tahun baru, tahun 2024 ini, yang harus kita lakukan adalah memandang kepada Yesus Kristus. Nah, saudara, apa yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi hari depan dengan mata yang tertuju kepada Yesus Kristus? Kenapa, saudara? Ya, nanti kita akan belajar dari firman Tuhan yang baru kita baca tadi. Kenapa kita dalam menghadapi tahun 2024 ini, saudara, mata kita harus tertuju kepada Yesus Kristus. Kita tidak tahu, saudara, apa yang akan terjadi tahun 2024 ini. Saudara, ya, saya nggak mengikuti perkembangan berita di televisi, saudara. Ya, tetapi yang satu hal, saudara, bahwa kalau kita membaca firman Tuhan sesuai dengan nubuatan firman Tuhan bahwa menjelang akhir zaman ini, saudara, hari-hari yang kita akan hadapi bukan hari-hari semakin mudah. Tapi yang jelas katakan firman Tuhan, hari-hari yang kita akan lewati semakin hari akan semakin penuh dengan tantangan dan pergumulan. Saudara, berarti itu tidak mudah untuk kita bisa hadapi dan jalani. Oleh karena itu, saudara, firman Tuhan pagi hari ini mengajak kepada kita supaya kita tidak fokus kepada masalah yang kita akan hadapi, tapi kita diajak untuk fokus memandang kepada Yesus Kristus. Nah, bagaimana caranya, saudara? Kita bisa memandang kepada Yesus Kristus. Mata kita tertuju kepada Tuhan Yesus. Pembacaan kita pagi hari ini ada 3 hal yang kita bisa lakukan, saudara. Yang pertama yaitu menanggalkan beban dan dosa. Sebagaimana dikatakan dalam ayat yang pertama tadi. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Jadi hal yang pertama, bagaimana supaya kita bisa terus kita fokus kepada Kristus,
mata yang tertuju kepada Kristus di tengah-tengah tantangan dunia yang kita akan hadapi, saudara, yaitu dengan cara kita menanggalkan beban dan dosa kita yang di firman Tuhan katakan tadi, yang begitu merintangi kita. Saudara, hidup kita itu digambarkan seperti sebuah perjuangan, saudara. Perlombaan. Ya. Digambarkan seperti sebuah perlombaan. Nah, saudara, perlombaan di sini adalah perlombaan maraton atau lari maraton. Ya, saudara, kalau saudara lihat orang yang berlomba dalam lari maraton itu, saudara, maka saudara bisa perhatikan di sana. Pernah enggak, saudara, orang yang ikut lomba lari maraton pakai jeans, pakai jas, kemudian bawa rangsel? Pernah lihat? Enggak ya? Maka yang dilakukan oleh baik zaman dulu, zaman Yunani, saudara, dia itu memakai pakaian yang hampir-hampir telanjang, saudara. Seminim mungkin. Kalau saudara pelari-pelari itu kan pakaiannya itu, saudara, enggak ada yang pakai pakaian yang tebal-tebal itu. Pakaian yang setipis mungkin dan seminim mungkin. Enggak ada yang pakai celana combre gitu, saudara ya. Atau celana yang panjang atau setengah apa di lutut gitu, enggak ada, saudara. Dia seperti pakai pakaian dalam aja itu, saudara. Apa, cawat ya. Ya, seminim mungkin supaya apa? Tidak ada yang akan merintangi atau menghalangi. Kalau yang digambari itu, saudara, itu lari pagi, saudara ya. Tadi kalau sudah lihat gambar pertama itu lari pagi, pakai kaos, ya kombior gitu, pakai celana yang gitu, saudara ya. Itu lari pagi, saudara, jalan pagi, saudara. Tapi kalau seorang pelari, saudara, apalagi lari sprint, saudara, itu lari cepat itu seminim mungkin, saudara. Ya, sehingga dia akan bisa leluasa. Tidak ada hambatan, tidak ada rintangan yang akan membebani atau mengganggu. Nah, saudara, yang membebani hidup kita, yang akan merintangi perjalanan hidup kita, sehingga kita nggak sampai kepada tujuannya, itu adalah beban dan dosa. Nah, apa yang dimaksud beban itu, saudara? Beban adalah sesuatu yang mengikat kita, sehingga kita membuat kita sulit untuk bertumbuh atau melangkah maju. Beban bisa berupa hobi yang mengikat kita, bisa berupa rasa sakit hati, trauma kegagalan, kemalasan, persoalan dalam keluarga, rumah tangga, dan juga pekerjaan, tekanan, stres, kekecewaan, dan lain-lain, saudara. Itu menjadi beban, sehingga itu akan membuat kita sulit untuk bisa lari dengan cepat, saudara. Itu akan membebani kita, itu akan menghalangi kita, akan merintangi kita, sehingga kita nggak bisa, saudara, berjalan dengan cepat, dengan baik. Saudara, jadi itu harus ditanggalkan, harus dilepaskan. Jadi jangan terus dipakai, saudara. Memang di sini ya penulis kitab Ibrani ini memakai istilah menanggalkan. Seperti saudara memakai apa? Baju. Ya, dalam kitab Efesus di sana dikatakan menanggalkan dan mengenakan. Menanggalkan manusia lama kita dan mengenakan manusia baru kita. Jadi saudara, kita harus tanggalkan, kita harus lepaskan itu semua beban-beban hidup kita. Itu yang akan menghambat perjalanan saudara, yang akan menghambat saudara perjalanan iman percaya kita kepada Tuhan, pertumbuhan kita itu akan menghambat. Oleh sebab itu kita harus lepaskan. Bagaimana cara melepaskan beban kita, saudara? Firman Tuhan dalam kitab apa, saudara? Dikatakan, datanglah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan beban berat. Apa, saudara? Kitab apa? Matius berapa, saudara? 11 ayat 28. Ya. Saudara, dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu, saudara.
Jadi harus dilepaskan dengan cara kita meletakkan itu semua di bawah kaki Kristus, saudara. Karena hanya Kristus bisa melepaskan beban-beban hidup kita. Jangan kita terus pikul, saudara. Itu akan membuat kita tidak bisa bergerak dengan cepat. Kita nggak akan bisa bertumbuh dengan baik. Kita nggak bisa berlari dengan baik. Saudara, ada orang, saudara, ya, dia nggak mau, inginnya sih mau lepaskan bebannya itu, saudara. Ada cerita begini, saudara, orang memikul beban, saudara, bahwa hasil kebun, ya, kemudian, saudara, ya orang menawarkan, ya, supaya tidak dipikul sendiri. Ada mobil lewat, saudara, mobil L begitu, yang bak terbuka begitu, ya Pak, masuk Pak. Ya, karena kasihan orang tua, saudara. Ya, silakan taruh aja di situ. Saudara, tapi orang tua ini, saudara, naik mobil tapi dengan cara apa, saudara? Masih memikul apa, saudara? Mikul beban itu, saudara. Dipikir sopirnya itu sudah diletakkan begitu. Setelah diangkat ke atas, ternyata dipikul lagi, saudara. Jadi dia naik mobil dengan memikul beban, saudara. Ya, sebelum sampai tujuannya sudah loyo dulu, saudara. Saudara, kita harus meletakkan, melepaskan itu, saudara, kepada Kristus. Jangan terus kita gendong sendiri. Kita tidak akan pernah mampu dan itu akan menghambat kita, saudara. Jadi semua beban itu harus kita tanggalkan. Karena itu tidak akan menolong kita untuk bisa mencapai tujuan, saudara. Itu akan menghalangi kita untuk berlari dengan cepat dan sampai kepada tujuan. Hal yang kedua yang harus kita tanggalkan adalah dosa. Dosa adalah segala hal yang bertentangan dengan kebenaran dan kekudusan Allah. Ini, saudara, dosa akan begitu merintangi kita. Bahkan juga akan menjerat dan mengikat kita. Sehingga, saudara, dosa bisa membuat kita terjatuh saat bertanding. Sekali lagi tadi, saudara, bahwa hidup kita itu digambarkan sebuah perlombaan. Dan di sini pakai istilah maraton, bukan sprint, saudara. Ya, kalau sprint itu ya dalam waktu yang pendek. Tapi kalau maraton itu berapa kilo, saudara? Berapa kilo? 42 kilometer, saudara. Ya, kalau 10 kilo itu sedang, saudara, ya, sedang. Ya, tapi maraton sungguhnya itu 42 kilo. Ini bukan jarak yang pendek, tapi begitu panjang, saudara. Ya, nah, saudara, hidup itu digambarkan semacam itu. Dan dosa itu begitu merintang dan mengikat kita, bahkan membuat kita bisa jatuh di tengah perjalanan, saudara, dalam pertandingan itu. Sehingga kita tidak bisa mampu lagi untuk bergerak dengan leluasa untuk mencapai kepada sasaran atau tujuan yang kita ingin capai. Dan untuk itu, saudara, kita sekali lagi firman Tuhan katakan kita harus menanggalkan dan meninggalkan semua dosa-dosa. Baik dosa kecil maupun dosa besar, namanya dosa tetap dosa, saudara. Ya, dosa tetap dosa. Enggak ada dosa putih dan dosa hitam, saudara. Kan ada, saudara, orang katakan mencuri tapi untuk menolong orang lain, itu dikatakan enggak dosa, kata saudara. Ya, mencuri tapi untuk menolong orang lain, itu enggak dosa. Enggak, saudara, mencuri ya mencuri itu dosa, saudara. Untuk menolong orang lain tidak harus mencuri dulu, saudara. Ya, saudara, jadi kita harus menanggalkan semua dosa. Dosa yang tidak ditanggalkan berarti, saudara, terus dilakukan. Dan tidak ada langkah pertobatan. Atau bahkan ada orang yang memang menikmati dosa itu, saudara. Tetapi, saudara, kalau kita ingin bertanding dengan benar dan kita mencapai tujuan yang kita ingin capai itu, saudara, maka kita harus menanggalkan dosa. Kita harus tinggalkan semua dosa itu, saudara. Sebab kalau tidak, itu akan membebani hidup kita.
Sehingga kita tidak akan mungkin bisa mencapai tujuan, saudara. Kita tidak akan bisa bertumbuh dengan baik. Apalagi berbuah. Bertumbuh aja nggak bisa, saudara. Apalagi berbuah. Ya. Oleh karena itu, saudara, tanggalkan semua dosa. Nah, bagaimana caranya, saudara? Saudara, salah satunya adalah kita harus mengaku. Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 1 pasal 1 ayat berapa? 9. Jika kamu mengaku dosa, maka ia adalah setia dan adil. Dia akan mengampuni apa, saudara? Sebagian segala dosa kita. Bahkan dia akan menjauhkan kita dari perkara yang jahat. Jadi saudara mengaku dan melepaskan, artinya tidak melakukan lagi. Maka saudara, kita akan bisa lari dengan cepat. Kita akan bisa bertumbuh dengan baik. Dan akhirnya kita bisa berbuah dengan baik. Tanpa ini saudara, maka apapun kita kerjakan lakukan, tidak akan banyak menolong kita untuk bisa mencapai sasaran. Apalagi saya katakan tadi, saudara, kita nggak tahu apa yang akan terjadi tahun 2024, saudara. Kalau beban terus menindih kita, kira-kira saudara bisa hidup dalam damai sejahtera Tuhan, hidup dalam ketenangan dari Tuhan, bisa nggak, saudara? Nggak bisa, saudara. Oleh karena itu, saudara, yang pertama kita harus tanggalkan semua beban dan dosa-dosa kita. Dengan cara tadi, yaitu kita datang kepada Yesus, meletakkan semua beban kita kepada Kristus. Dan juga kita datang untuk mengaku segala dosa kita dan memperbarui hidup kita. Tidak lagi melakukan dosa. Maka saya percaya, saudara, kita akan ada kelepasan dan kemerdekaan. Dan itu yang akan membuat kita bisa bertanding dengan baik. Dan kita yakin kita akan bisa mencapai sasaran yang kita akan tuju, saudara. Yang kedua, saudara, apa yang harus kita lakukan untuk kita bisa memandang kepada Kristus, mata yang tertuju kepada Kristus, yaitu kita berlomba dengan tekun. Sebagaimana ayat yang pertama bagian terakhir tadi. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Nah, saudara, sekali lagi kehidupan kita dengan segala masalah dan pergumulannya digambarkan sebagai sebuah perlombaan. Nah, perlombaan di sini sekali lagi saya katakan tadi perlombaan lari maraton. Dan untuk menang dalam perlombaan yang harus kita lakukan atau miliki terlebih dahulu adalah kita harus memiliki ketekunan, saudara. Apa itu ketekunan, saudara? Ya. Ketekunan itu dari bahasa Yunaninya itu berarti dengan penuh kesabaran dan ketabahan. Jadi kata tekun itu berarti penuh kesabaran dan penuh ketabahan. Saudara, ada orang bilang sabar itu ada batasnya. Sabar itu ada batasnya. Tapi bagi orang percaya, saudara, kesabaran itu tidak ada batasnya. Bagi orang percaya tidak ada batasnya karena kita sedang berada dalam apa, saudara? Perlombaan. Ya, kita sedang berada dalam perlombaan. Nah, kalau kita nggak sabar, saudara, nggak tekun, saudara, maka kita akan gagal di tengah jalan. Kita akan menyerah di tengah jalan. Sehingga iman kita akan putus di tengah jalan. Kesetiaan kita akan putus di tengah jalan. Kalau kita nggak tekun, artinya nggak sabar, nggak tabah, saudara. Kenapa sekali lagi, saudara? Ini perlu ketahanan. Saya bilang tadi, saudara, kita ini bukan pelari sprint, tapi kita pelari maraton yang butuh waktu, tenaga, dan sebagainya. Jadi kita butuhkan kecepatan, tapi ketangguhan, kesabaran, saudara. Ketabahan. Saudara, ya, William Barclay, saudara, dia mengatakan bahwa tekun itu adalah sebuah sikap yang tabah dalam menjalani penderitaan dan berusaha mengubah hal yang sedang terjadi, yaitu penderitaan tersebut menjadi hal yang mulia dan luhur.
saudara. Dan juga Albert Einstein, saudara, dia mengatakan bahwa orang yang kuat itu bukan bicara tentang masalah berapa beban yang bisa diangkatnya, tapi berapa lama dia kuat untuk apa? Mengangkatnya. Jadi perlu ketahanan, perlu ketabahan, kesabaran. Saudara, kata tekun di sekali lagi, saudara, orang yang walaupun ada beban, tapi dia tidak berhenti kemudian mundur. Tapi kata tekun di sini, saudara, di bawah tekanan ini berupa penderitaan, masalah apapun, saudara, dia akan tetap, saudara, walaupun pelan-pelan, saudara, tapi dia terus bergerak maju ke depan, ya, maju ke depan sampai pada akhirnya sampai kepada tujuan. Jadi kata tekun ini enggak ada istilahnya berbalik kemudian mundur, saudara. Enggak, tetap, saudara, bertahan, minimal itu bertahan. Setelah itu dia mencari lagi, jalan sedikit demi sedikit, saudara, sampai pada tujuan yang diinginkan, yang ingin dicapainya itu, saudara. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, untuk memperoleh ketekunan itu, saudara, sebagai orang percaya kita harus berada dalam latihan rutin yang disertai dengan disiplin. Latihannya tentu saja dengan menghadapi pencobaan-pencobaan yang menggoda kita. Jadi untuk memperoleh ketekunan itu, orang percaya, saudara, harus berada dalam latihan yang rutin, yang disertai dengan disiplin. Dan latihannya itu apa, saudara? Ya melalui pencobaan tadi, saudara. Melalui masalah-masalah itu. Kalau saudara berdoa untuk sabar, maka yang dikasih apa, saudara? Masalah. Itu untuk menguji saudara apakah saudara sabar enggak. Misalnya saudara mengendarai mobil. Tuhan kasih kesabaran. Saudara, di depan itu ada mobil di depan kita. Apa yang saudara lakukan? Klakson, tunut. Apalagi di Perum itu, saudara. Wah, itu, saudara, melatih kesabaran betul, saudara. Kadang-kadang itu saya mau keluar, saudara. Iya, antri panjang tadi di belakang itu ngebel terus, tunut, saudara. Kadang-kadang saya diuji juga, saudara. Apa saya mau keluar atau di dalam, saudara? Mau tahu siapa sih? Apa enggak tahu di depan itu mogok begitu, macet begitu, saudara. Belakang tuh ngebelin aja, saudara. Itu, saudara, kesabaran, diuji kesabaran. Saudara, jadi perlu dilatih. Perlu dilatih. Kadang-kadang saya gagal juga, saudara. Ya, bahkan kadang-kadang saya juga ya nguji mereka juga. Ya, dilambat-lambatin begitu, saudara. Ya. Karena apa? Tadi jengkel juga, saudara. Sudah jalan tadi lambat-lambatin aja. Ya. Jadi saudara perlu dilatih dan itu perlu disiplin, saudara. Kalau seorang pelatih, seorang pelari, seorang ragawan itu, saudara, ya, kalau saudara melihat kesaksian-kesaksian mereka yang juara-juara itu, saudara, wah, saudara, disiplinnya, ya, rutinitasnya, bahkan dia tidak sampai ketemu keluarganya beberapa bulan, bahkan berbulan-bulan gak ketemu, saudara. Karena apa, saudara? Karena perlu rutin dan disiplin. Enggak seenaknya dewek, saudara. Makannya juga diatur sedemikian rupa. Enggak seenaknya dewek, saudara. Jadi, saudara perlu dilatih. Ya, latihnya adalah pencobaan-pencobaan. Jadi kalau saudara menghadapi pencobaan, saudara, itu berarti Tuhan sedang melatih saudara supaya saudara itu tekun, ya, sabar, tabah. Dan kalau itu terjadi, saudara, maka saudara akan menjadi pribadi yang dewasa, yang tidak akan mudah untuk dijatuhkan, tetapi akan menjadi orang-orang yang kuat. Kemudian yang terakhir, saudara, hal yang ketiga, memandang kepada Yesus Kristus. Ibrani 12 ayat 2. Ya, dikatakan di sana, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus Kristus. Nah, memandang kepada Yesus Kristus berarti menjadikan Yesus itu sebagai patron atau model dalam perjuangan iman kita. Yesus memandang kepada Bapaknya dalam menjalankan tugas panggilannya.
Saudara, kenapa kita harus memandang kepada Yesus? Karena Yesus adalah model, ya, yang menjadi contoh kita. Bagaimana kita bisa mengakhiri pertandingan kita dengan benar, dengan baik, sampai kepada tujuan. Yesus telah menyelesaikan pertandingannya dengan tepat, dengan benar. Dia mengakhiri semua panggilan yang Tuhan percayakan kepadanya dengan benar, saudara. Dengan berhasil. Jadi saudara, Yesus sebagai model yang harus kita contoh, bukan yang ada di depan saudara. Bagaimanapun baiknya hamba-hamba Tuhan, saudara. Bagaimanapun terkenalnya hamba-hamba Tuhan, saudara. Jangan kita jadikan sebagai model kita. Karena apa, saudara? Bagaimanapun kita, ada kekurangan, ada kelemahan. Nah, ketika saudara melihat kelemahan kita, saudara, maka engkau akan menjadi apa, saudara? Frustasi, kecewa. Kok begitu ya gembala saya? Kok gitu ya hamba Tuhan? Saudara. Tetapi kalau kita melihat model Kristus sebagai contoh kita, maka saudara, kita tidak akan kecewa. Tapi justru saudara, kalau kita memandang kepada Yesus, menjadikan kita memiliki kekuatan yang baru, semangat yang baru. Saudara, itu yang harus kita kejar. Itu yang harus kita, saudara, pandang. Sebab, sekali lagi saudara, sehebat apapun hamba Tuhan, pasti ada kekurangan dan kelemahan. Contohnya, wah sudah banyak sekali saudara. Hamba-hamba Tuhan bukan hanya nasional, internasional pun saudara, kita dengar bagaimana Benny Hinn, apalagi saudara. Wah masih banyak lagi saudara. Akhirnya banyak orang kecewa karena melihat kok gitu ya akhirnya. Saudara, ya di Korea, Paul Yonggi-cho, terus siapa lagi? Kong Hee. Saudara, akhirnya banyak orang kecewa karena melihat, loh kok pada akhirnya hamba Tuhan ini begini, padahal dulu itu disanjung-sanjung, dipuja-puja, saudara. Tapi setelah jatuh, saudara, wah banyak orang kecewa. Karena apa? Orang terlalu fokus kepada manusia. Dan kita dibawa pada pagi hari ini, dalam menghadapi tahun yang baru nanti, fokus kepada Kristus. Supaya kita enggak kecewa, saudara. Supaya kita enggak jatuh di tengah jalan. Karena apa? Patron kita, model kita itu bukan hamba Tuhan, tapi kepada Yesus Kristus. Sehingga kita akan dipacu, kita akan diberi kekuatan yang baru, semangat yang baru untuk menjadi serupa dengan Dia. Saudara, bukan serupa dengan manusia, tapi seperti Yesus. Dan saudara, Yesus dikatakan dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ini saudara ada satu gambaran. Bukan Yesus di sebelah kanan Bapaknya. Jadi ada tiga, enggak saudara. Tapi ini ada simbol bicara tentang otoritas, tentang kuasa. Ya, otoritas, kuasa atau sesuatu yang luhur, yang tinggi. Jadi ketika kita bersama dengan Tuhan, memandang kepada Tuhan, maka Tuhan yang memiliki otoritas kuasa itu akan memberikan kuasanya kepada kita. Sebagaimana dalam kitab Kisah Para Rasul dikatakan di sana, bahwa kuasanya Tuhan kuasa seperti kuasa dinamit, kuasa yang bisa menghancurkan kuasa apapun juga di luar kuasa Dia. Oleh karena itu saudara, mari kita memasuki tahun 2024 nanti dengan kita memandang kepada Yesus, sehingga kita akan terus lari kencang dan mencapai kepada tujuan yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita masing-masing saudara. Ya, sehingga hidup kita tahun 2024 tidak akan terus jatuh bangun, tapi kita berdoa supaya tahun 2024 ini kita lari kencang terus mencapai kepada tujuan, yaitu menjadi serupa dan segambar dengan Dia. Itulah sasaran yang harus kita capai saudara dalam kehidupan kita selama kita berada di dunia ini, menjadi anak-anak Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menolong kita bagaimana